Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu dari Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita merayakan minggu biasa yang ke-10, namun juga hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus kita rayakan untuk merenungkan misteri cinta kasih Allah kepada manusia. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan kekal. Kalimat ini menjadi kalimat yang penting, karena disitulah terdapat inti karya penyelamatan umat manusia. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kita seringkali kesulitan memberikan penjelasan mengenai misteri Tritunggal Maha Kudus. Orang sering bertanya, Romo, kenapa di dalam kitab suci tidak ada dipakai istilah Trinitas atau Tritunggal? Dari mana rumusan ini muncul? Memang istilah Trinitas tidak ada di dalam kitab suci. Namun saya juga boleh mengatakan ada, bukan dengan istilah Trinitas. Yesus sendiri mengajarkan kepada para muridnya agar menyebut Allah sebagai Bapa. Dan Yesus menempatkan dirinya sebagai putra. Dan Yesus pada saat perpisahan dengan para muridnya selalu mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi nanti kami akan mengutus Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan berasal dari aku, karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus itulah yang kemudian oleh para bapa gereja dirumuskan menjadi ajaran Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Mau dijelaskan secara bagaimana? Sebetulnya ajaran Tritunggal Maha Kudus itu dijelaskan dengan cara macam-macam pun tidak akan pernah bisa lengkap. Karena ini adalah sebuah pengalaman iman. Allah yang satu dialami sebagai Dia yang menciptakan. Dia yang melaksanakan karya penebusan, dan Dia yang memelihara karya penebusan itu. Ada yang mengatakan masa perjanjian lama adalah karya penciptaan oleh Allah Bapa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan seluruh dunia, kemudian membimbing umatnya sampai ke tanah terjanji. Kemudian masa kedua adalah masa perjanjian baru saat Yesus lahir dan berkarya di antara umat manusia. Masa yang sangat pendek, seumuran Yesus menurut catatan kira-kira 33 tahun. Dan kemudian
Masa yang ketiga adalah masa di mana Roh Kudus berkarya. Sejak Pentakosta sampai hari ini. Itu kalau kita mau membuat semacam pemilahan perjanjian lama, perjanjian baru, lalu masa sekarang. Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus, Allah Roh Kudus yang memelihara karya penebusan. Semuanya itu dilakukan oleh Allah yang satu. Yang motivasinya hanya satu, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Motivasi dasarnya hanya satu, yaitu kasih. Allah adalah kasih. Dan dalam Tritunggal Maha Kudus ini, kesatuan kasih itu terwujud dalam karya penyelamatan umat manusia. Maka kasih itu pengalaman. Kalau ada dua orang, pria dan wanita, saling jatuh cinta. Lalu Anda minta, coba terangkan kepada saya, apa artinya kamu jatuh cinta dengan dia? Pasti dia akan sangat kebingungan menjelaskan kenapa saya cinta dengan dia dan bukan dengan yang lain. Padahal ada yang lain yang lebih baik. Karena jatuh cinta ini adalah sebuah pengalaman, bukan hitung-hitungan 1 tambah 2 atau 2 tambah 3. Ini adalah pengalaman batin saya. Seorang gadis yang jatuh cinta kepada seorang pria tidak bisa dikritik, pria itu lebih jelek daripada yang itu. Mbok kamu jatuh cintanya pada yang lain. Ya nggak bisa. Ini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman cinta. Itulah misteri Allah. Allah bersedia dialami oleh berbagai macam orang dengan cara yang berbeda. Tapi Allah yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah Bapa yang mencintai manusia dan ingin manusia hidup bahagia. Allah ingin manusia hidup selamat. Allah ingin manusia pada akhirnya nanti bersatu dengan Dia di surga dalam kebahagiaan abadi yang kita dambakan sampai sekarang ini di dunia. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah perayaan iman gereja yang percaya kepada Allah yang satu. Namun Allah yang satu itu menyatakan dirinya dialami dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini, yang sedang berjalan dalam peziarahan ini, tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Sehingga seolah-olah Allah setelah menciptakan kita, lalu meninggalkan kita begitu saja. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah membimbing kita dalam Yesus Kristus. Dan Allah menyertai kita dalam Roh Kudus. Itulah yang juga diucapkan oleh Yesus ketika Dia sebelum naik ke surga bertemu dengan murid-muridnya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Roh Kristus itulah, Roh Kudus itulah yang terus menyertai kita sampai saat ini. Semoga melalui perayaan Tritunggal Maha Kudus ini,
kita semakin diteguhkan dalam iman kita akan Allah yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, anak-anaknya. Meskipun kita jatuh bangun, meskipun kita seringkali mengalami ketakutan dengan berbagai macam wabah dan berbagai macam kesulitan hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Semoga penyertaannya menguatkan kita dan menjadi pengalaman yang meneguhkan bagi perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.